Betawi merupakan salah satu suku yang bertempat di Jakarta dan sekitarnya sejak abad ke-17 silam. Pada awal mulanya, suku Betawi sendiri dipercaya sebagai hasil perkawinan campuran biologis antara penduduk Batavia saat itu dengan etnis yang ada seperti Belanda dan suku lainnya yang berada di wilayah sekitar Batavia. Masyarakat Betawi yang sudah lama mendiami kota Jakarta mempunyai adat istiadat dan pola hidup yang khas. Sebagian masyarakat Betawi menganut agama Islam, kecuali orang Cina Benteng yang merupakan peranakan orang Betawi dengan orang Tionghoa. Secara kesukuan, mulai dari kebudayaan, adat istiadat, tradisi, arsitektur bangunan, motif pakaian tradisional, seni musik, dan kesenian lainnya, suku Betawi terpengaruh kuat dari kebudayaan Melayu dan Tionghoa. Secara umum, musik tradisional merupakan musik yang dilahirkan di suatu wilayah yang diciptakan menggunakan bahasa, gaya, dan juga ciri khas dari daerah itu sendiri. Seperti pada suku masyarakat lainnya, suku Betawi juga memiliki musik tradisional yang tumbuh, diwariskan dan dilestarikan secara turun-temurun. Seni musik tradisional Betawi memiliki fungsi hiburan, nasihat, pewarisan nilai, dan memelihara keseimbangan batin. Musik Betawi sangat banyak jenisnya, seperti orkes gambus, orkes samrah, rebana hadroh, rebana ketimpring, rebana biang, anjidor, gambang ranca, dan gambang rombong. Di tengah-tengah perkembangan era modern yang melekat dan berkembang pesat di ibu kota, banyak sekali pertanyaan yang muncul seperti, masih ada nggak sih seniman dan pengrajin alat musik Betawi yang masih eksis? Karena pada dasarnya saat ini Jakarta dikenal dengan kota millennials. Karena hal-hal modern yang sangat amat menonjol dari Jakarta, banyak sekali orang yang menanyakan bagaimana ya kondisi suku Betawi saat ini, dari mulai tradisi, adat istiadat, dan juga keseniannya. Dari pertanyaan tersebut, maka dari itu kali ini saya mendatangi salah satu narasumber yang merupakan pengrajin muda alat musik Betawi yang masih aktif hingga saat ini. Berlokasikan di Cimpaen, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Azmi, atau orang biasa ada yang manggil Ami, Bang Ami, ada juga yang manggil Acin. Jadi awal mula ketertarikan saya kepada alat musik, khususnya alat musik Betawi, dimulai dari sekitar tahun 2005. Untuk transisi saya posisi masih SD mau ke SMP. Aku udah belajar alat musik gambang kromong, dan saya waktu itu masih megang alat kromong sampai sekitar tahun 2013-an pindah ke gendang rampak. Kenapa saya belajar gendang ya, karena saya lebih tertarik kepada alat musik perkusi. Awal mula ketertarikan saya menjadi pengrajin, saya punya gendang. Ceritanya gendangnya rusak ya posisi. Saya penasaran seperti apa sih ini, cara bikinnya dan cara memperbaikinya alat musik itu sendiri. Nah, waktu itu mulanya sebelum gendang saya rusak, saya udah punya sedikit pengetahuan tentang pembuatan alat musik tersebut. Saya sedikit cerita, pesan satu alat sama satu orang pengrajin, bisa dibilang senior. Nah, saya pesan waktu itu manggil paman, pencang gitu. Cang, saya pesan gendang gini. Dia bilang, lu kalau mau cepet, lu ke rumah bantuin gua supaya gendang lu cepet jadi. Di situ saya mulai ketertarikan sebenarnya sama pengrajin alat musik lah, membuat gendang sampai membuat yang lain-lain. Awal mula ketertarikan saya seperti itu. Nah, dari situ saya sudah sedikit tahu tentang ilmu pengrajin. Saya coba restorasi gendang sendiri. Jadi, restorasi alat punya temen puas, ya itu dari mulut ke mulut cepat. Akhirnya sekarang ini saya teruskan untuk jadi pengrajin alat musik. Jadi tokoh inspirasi saya dalam musik gambang kromong itu ada 3 orang. Bang Andi Mamit, itu dia mayornya kromong. Apalagi kalau lagi megang kromong itu speednya yang saya kagumi. Nah, kedua di gendang saya ada Bapak Syarat tuh, mayor gendang. Beliau udah melanglang buana kemana-mana lah. Kenapa saya sangat mengidolakan dia? Karena dia itu main gendang nggak pakai tenaga tapi pakai rasa. Karena itu yang benar-benar ilmu susah dipelajari itu. Kita main nggak perlu berisik, yang penting enak didengar sama orang. Rasa itu penting dalam bermusik. Kira-kira begitu. Dan yang ketiga,
inspirasi saya dalam khususnya pengrajin alat musik itu ada almarhum Cangian. Itu sangat menginspirasi buat saya. Alat musik yang sering saya buat itu di sini khususnya alat musik gesek Betawi, kong ahyan, teyan, sukong. Yang sering saya buat itu kong ahyan. Nah, dari 3 alat musik itu tentunya ada perbedaan tersendiri dari ukuran. Nyiriinnya kalau kong ahyan itu ukuran batok 5 sampai 8 atau 9 diameter kong ahyan. Nah, untuk tehyan diameternya 9 sampai 12 atau 13. Nah, sukong itu lebih besar diameternya, dari 13 sampai 20 pun ada. Selain dari alat musik gesek tersebut, saya juga produksi gendang Sunda juga. Saya produksi restorasi alat yang lain-lain juga. Yang lebih sering itu kepada kong ahyan saya buat. Dari bahan-bahannya juga pun dari tergantung permintaan, ada kayu kampung bahasanya atau kayu yang macam-macam juga saya sediakan dari sini. Untuk pengiriman sudah kemana aja, Jabodetabek sudah, Sumatera ke Padang Timur sudah, Kalimantan ke Kalimantan Barat sudah, Bali lagi proses, mau pesen kongayan 1. Nah, terus Pulau Jawa juga sudah, yang sisanya Sulawesi sama Papua yang belum. Untuk peminat saya kan jual itu dari Instagram ada, Facebook ada. Kebanyakan kalau yang untuk luar daerah tuh dari Instagram. Nah, untuk dari Facebook tuh kalangan Jabodetabek. Sudah jarang pengrajin alat musik Betawi, apakah sudah punah? Dibilang jarang mungkin, dibilang punah ya enggak, karena tuh pengrajin itu di setiap daerah ada pasti. Kayak saya di pinggiran Depok sini, saya sana lagi ada Bapak Odi, ada dia khusus untuk gendang, ada Prana juga, sama buat pengayan dan alat musik gesek dan lain-lain. Di sana ada juga Wahab, ada Pagoyong, dan ada juga daerah Keranggan gendang juga, Batang ada, daerah Bogor ada Ayaya, produksi imah gendang ada. Semuanya tuh dibilang jarang enggak, dibilang punah ya enggak. Jadi itu kalau untuk pengrajin ya jatuh seperti kalangan itu nggak banyak, emang udah nggak banyak. Dan kebanyakan juga orang udah berumur ke atasnya, katakan orang tua semua. Saya doang mungkin yang paling muda pengrajin, khususnya pengrajin alat musik Betawi. Wejangan untuk anak muda sekarang, wejangannya menurut saya ya harus lebih mengenal budaya masing-masing lah. Tidak cuma dari Gambang Kromong, dari budaya lain, campur sari dan segala macam, dari budaya yang lain harus mengenal budayanya. Jangan sampai nanti kayak kasus yang beberapa tahun yang lalu, contohnya reok diambil sama Malaysia atau Singapura, pada marah kan. Setelah itu cuman pada ribut di sosmed doang, gini gitu, tapi kan dipelajarin enggak. Jangan sampai kejadian lagi seperti itu, budaya diambil orang, kalian marah, tapi kalian sendiri kan enggak pelajarin budaya kalian masing-masing seperti apa. Intinya gitu, harus mengenal, karena kalau sudah mengenal pasti mencintai. Kira-kira seperti itu wejangan dari saya. Tetap semangat guys, jangan putus asa, budaya keren.